Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif B yang beranggotakan saya Arbain Setiawan, Diga Putri Nadila, Dianisa Sabila, dan Tiara Oktavia Tolanda akan menjelaskan materi mengenai titrasi asidi alkalimetri. Titrasi adalah teknik analitik klasik yang digunakan secara luas. Awalnya, titrasi dilakukan dengan menambahkan titran menggunakan tabung pencampur dari kaca atau biasa disebut juga dengan buret. Penambahan titran diatur secara manual melalui keran. Perubahan warna mengindikasikan akhir dari reaksi titrasi atau titik ujungnya. Untuk asidimetri merupakan suatu cara untuk menentukan konsentrasi dari larutan dengan menggunakan larutan standar baku yang bersifat asam sebagai titrannya. Sedangkan alkalimetri merupakan cara untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan dengan menggunakan larutan yang bersifat alkali atau basa sebagai titran atau titernya. Selanjutnya yaitu mengenai indikator yang digunakan pada praktikum ini. Indikator yang digunakan yaitu berupa indikator fenolphthalein atau indikator PP. Digunakan sebagai indikator pembanding dalam proses titrasi basa kuat dan asam kuat. Hasil yang diperoleh menunjukkan rentang pH yaitu 9,83 sampai 4,20 dengan warna merah muda menjadi tidak berwarna. Indikator PP atau fenolphthalein mempunyai rentang pH 8,0 sampai 9,6 dengan perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah keunguan atau merah kepingan. Perubahan warna ini terjadi disebabkan oleh resonisasi isomer elektron. Setiap indikator asam basa merupakan ion yang memiliki tatapan ionisasi yang berbeda-beda. Selain fenolphthalein terdapat juga indikator lain seperti metil merah. Metil merah adalah indikator warna yang berubah menjadi merah dalam larutan asam. Ini merupakan warna zat warna azo dan berbentuk bubuk kristal berwarna merah gelap. Metil merah adalah indikator pH berwarna merah pada pH di bawah 4,4 dan menjadi warna kuning pada pH 6,2 dan menjadi jingga pada pH di antaranya. Sedangkan senyawa indikator metil merah dalam keadaan asam menghasilkan warna merah dan dalam keadaan basa menghasilkan warna kuning. Hal ini terjadi karena metil merah merupakan senyawa basa sehingga berwarna kuning ketika berada dalam keadaan basa. Komponen-komponen yang ada di dalam titrasi adalah yang pertama ada titrat, yang kedua ada titran. Titran adalah larutan yang akan dilakukan perhitungan atau penentuan untuk diketahui konsentrasinya dari suatu komponen yang digunakan. Titrat adalah larutan yang apabila dilakukan proses titrasi, titrat adalah larutan yang berada pada labu Erlenmeyer. Larutan titran berbeda halnya seperti larutan titrat. Larutan titran ditempatkan di dalam biuret. Cara kerja secara umum adalah apabila zat yang bersifat asam akan dititrasi dengan menggunakan larutan yang bersifat basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian proses sebaliknya dapat dilakukan apabila titrasi dilakukan dengan menggunakan larutan yang bersifat basa, maka dilarutkan dengan menggunakan larutan yang bersifat asam. Larutan titrat yang bertepatan pada sebuah tempat yang bernama labu Erlenmeyer dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Hal ini ditujukan untuk agar dapat didapatkan nilai konsentrasi yang teliti dan tepat. Kemudian, larutan titran atau larutan yang sudah mengalami pembakuan standar yang sudah diketahui konsentrasinya dimasukkan ke dalam biuret. Apabila larutan titran dan larutan titrat sudah siap, maka buka keran yang berada di bagian bawah biuret. Goyangkan Erlenmeyer hingga mengalami perubahan warna sesuai dengan indikator asam dan basa, yaitu menjadi warna pink rose atau merah muda. Kemudian catat pada volume keberapa terjadi perubahan warna yang disebut juga dengan titik titrasi akhir. Selanjutnya, lakukan hal demikian pada replikasi larutan kedua dan larutan ketiga. Apabila didapatkan volume yang sama atau tidak berjauhan, maka sudah ditemukan nilai konsentrasi secara tepat dan teliti.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 Shift C Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.